talkshow asik dan inovatif di Maharati TV. Bersama saya Haura dan rekan saya Resti yang akan membawa acara dalam episode kali ini. Nah pemirsa, tema yang diangkat kali ini ialah lebih dekat. Nah yang dimaksud dengan lebih dekat ialah dalam season kali ini akan mengenai lebih dalam dengan orang yang ada berperan besar dalam SMK Maharati seperti guru, staf, hingga para entitas yang selalu mensupport penuh fasilitas kegiatan hingga pelayanan yang ada di SMK Maharati. Dan tentunya kali ini Haura dan juga Resti gak bakalan sendirian nih dalam membahas permasalahan ataupun topik yang sangat menyenangkan kali ini. Nah, dalam season kali ini langsung saja kita sambut tamu istimewa kita, Ketua Jurusan Teknik Alat Berat, Pak Haki. Nah, gimana nih kabarnya Pak Haki? Sehat? Sudah makan? Kalau saya nggak sehat berarti saya nggak kesini ya. Udah makan tadi? Tanya udah makan atau belum? Udah makan. Udah. Mau ngasih makan lagi? Boleh. Iya Pak. Boleh. Nah, Pak Haki kan sebagai Ketua Jurusan Teknik Alat Berat nih. Nah, kerjaan Bapak sebagai Ketua Jurusan tuh apa aja sih? Ya. Yang jelas itu kerjaannya memastikan keberlangsungan implementasi dari jurusan teknik alat berat. Misal perencanaan, kemudian kurikulum yang dipakai, kurikulumnya seperti apa, seperti itu. Kemudian evaluasi, terus praktikum di workshop seperti apa, itu yang ngodingnya adalah ketua jurusan. Nah, tepatnya ya saya gitu ya. Kemudian seperti yang kita tahu ya, teknik alat berat itu mempunyai visi yaitu mewujudkan teknisi alat berat sesuai standar dari PT PAMA Persada Nusantara. Sehingga ya ketua jurusan memastikan tidak melenceng dari itu. Seru nggak tuh Pak jadi ketua jurusan? Boleh digantiin besok kalau udah. Boleh. Dan apa tantangan yang sering Bapak hadapi dan sulit? Nah, tantangannya yang ada di sini sebenarnya tantangan menjadi kelebihan. Loh kok tertawa ini? Gimana ini? Gimana? Tantangan yang menjadi kelebihan. Maksudnya gimana? Gini. SMK Maharati didirikan oleh PT PAMA. Tentunya juga kurikulumnya yang khususnya di teknik alat berat itu menggunakan kurikulum dari perusahaan ya. Nah, ini tentunya double standar dengan yang kurikulum yang ada di pemerintah. Pemerintah mintanya apa, perusahaan mintanya apa. Nah, ini tentunya juga tantangan, tapi juga kelebihan. Di Indonesia sendiri, SMK yang benar-benar disupport oleh perusahaan itu masih bisa dihitung jari. Nah, di SMK Maharati sendiri itu full disupport. Jadi kurikulumnya menggunakan kurikulum yang ada di perusahaan. Ini tentunya juga tantangan. Oke. Nah, sebagai ketua jurusan nih, Bapak punya nggak sih pengalaman yang menurut Bapak menakjubkan ya, ajaib lah gitu pas jadi ketua jurusan? Ya, saya dulu hidupnya di Jawa. Nah, setelah masuk ke SMK Maharati, ternyata di tengah hutan. Masuk sini, perjalanan dari kota nggak ada listrik, masuk sini ada sebuah cahaya. Karena saya dulu kebetulan awal kali masuk ke SMK Maharati itu perjalanannya malam, ada cahaya. Kira-kira apa cahaya itu? Nah, ternyata cahaya itu adalah SMK Maharati. Nah, ini tentunya hal yang menakjubkan. Karena di tengah hutan ada SMK yang bagus, gedungnya pun tidak kalah dengan gedung yang ada di kota. Nah, siswanya juga insya Allah hebat, Pak. Amin. Kapan momen terbaik dalam hidup sama di SMK Maharati Pak? Ya, ada pertanyaan juga. Ada Pak. Kapan terjadinya gitu? Pas Bapak di SMK tuh, siapa tahu pas Bapak udah masuk di SMK tiba-tiba dapat momen yang sama sekali Bapak tidak bisa lupakan gitu. Momen terbaik dalam hidup selama di SMK. Momen Bapak di SMK Maharati itu ya. Yang lain bisa. Yang lain. Coba lanjut aja dulu. Oke, switch. Nah, kan tadi udah ditanyain kapan nih momen terbaiknya. Kita switch aja jadi pertanyaan itu di mana sih lokasi yang paling Bapak sukai di SMK? Oh, tentunya di workshop. Di workshop. Karena saya kan kerjanya di jurusan teknik alat berat.
hari-hari di workshop. Maka tempat yang paling indah adalah di workshop Maharati. Tempat kunci-kunci banyak, kemudian unit-unit parkir di situ. Tentunya ya hal yang paling indah dan tempat yang menakjubkan itu ada di workshop Ada Maharati. di workshop. Nah, kira-kira nih, siapa sih siswa-siswa TAB yang paling sering berkunjung ke workshop gitu kan, paling rajin, terus bisa ketemu sama Bapak gitu kan. Yang Bapak ingat, bukan kamu lah, Daus. Oke ya. Siswa-siswa, wah ini saya nggak bisa nyebutin karena lumayan banyak juga ya siswa yang datang di situ. Mungkin ya kalau yang siswa yang satunya capek ganti siswa yang si B gitu, yang si A capek ganti yang si B gitu. Jadi nggak bisa saya nyebutin siapa yang paling sering ya. Semuanya sering karena siswa ini dituntut untuk belajar praktek gitu, praktis. Jadi ya nggak bisa kalau siapa yang paling banyak, nggak ada, semuanya sama. Oke, kayaknya Resti ini dari tadi pengen nanya, yuk coba Resti. Nah Pak, di mana lokasi SMK Merati yang jadi tempat tidak disukai Bapak? Di WC. Apa di WC, Pak? Ada apa di WC? Ada si tikus. Bentar, apa ini? Kalau kata Pak Asop gitu. Oh iya ya, ulang. Reply. Di mana lokasi SMK Merati yang jadi tempat tidak disukai Pak? Ya, saya paling tidak suka ya tempatnya itu di kantin. Kenapa di kantin? Karena setelah saya keluar dari kantin pasti saya akan sulit jalan karena terlalu kenyang gitu. Jadi ya, Astaga. itu tempat yang ya, kurang enak. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, siapa sih yang memotivasi atau menjadi penyemangat Bapak tuh agar selalu siap sedia menjalani profesi yang selama ini Bapak jalani gitu kan? Nah, tapi Pak, jangan dijawab dulu sebelum kita saksikan cuplikan berikut ini. Perubahan ini kita bisa bisa. Dan itu bagi saya satu. Apa manfaatnya dari kita membaca topik ini? Jadi dia mantap. Ya. Kita nggak bisa baca atau secara pribadi proofnya. Sedangkan jawaban Kita bisa bilang bahwa dia juga adalah sifatnya.
pemirsa, selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Pak Haki. Pak Haki senyum seikhlasnya. Nah, tadi kan Pak Haki belum sempat jawab nih pertanyaan kita, yaitu siapa sih yang memotivasi dan menjadi penyemangat agar Bapaknya selalu siap sedia menjalani profesi yang sedang Bapak emban gitu di SMK Maharati. Ayo Pak, silakan dijawab. Nah, motivasi itu nggak harus orang lain ya, Oh, Ya. bisa dari diri sendiri. Nah, kalau orang lain saya rahasiakan namanya. no. Oh, gitu. Tapi yang paling utama itu dalam diri saya sendiri. Karena tadi SMK Maharati fasilitas yang bagus dan siswanya harus juga mendapatkan kompetensi yang bagus. Nah, itu motivasi terbesar saya ada di SMK Maharati dan siap sedia menjalankan tugasnya. Nah, bagaimana kontribusi Pak Haki untuk kemajuan SMK Maharati? Sebagai Bapak, sebagai kepala jurusan tuh kan Pak, apa aja sih kontribusi yang udah Bapak berikan atau sumbangkan ke SMK Maharati? Oke. Selain jadi ketua jurusan, Bapak juga diamanai oleh lembaga sertifikasi profesi PAMA Wah, untuk menjadi ketua tempat uji kompetensi. Nah, kenapa ada tempat uji kompetensi di SMK Maharati? Ini tentunya untuk mensertifikasi lulusan dari siswa, khususnya di teknik alat berat ya untuk sekarang ini. Nah, kedepannya Bapak juga ingin mengembangkan skema itu tidak untuk jurusan teknik alat berat, tentunya ke yang multimedia dan sebagainya. Nah, kenapa kok harus disertifikasi? Karena untuk menjamin mutu dari lulusan tadi. Setelah belajar, dapat ijazah, kompetensinya apa? Bisa dibuktikan dengan tadi sertifikat. jujur saya juga nih sebagai seorang yang pemburu sertifikat tuh merasa senang lah gitu ada tempat uji kompetensi secara mandiri di SMK gitu kan. Bagaimana harapan untuk pihak Yayasan Bina Harati PAMA kedepannya untuk makin maju? SMK-nya ya? Harapan Bapak buat Yayasan Bina Harati PAMA tuh untuk SMK Maharati. Ya. Udah kita lihat ini, bangunan udah oke, sarana prasarana udah oke, sehingga kita bisa ada Maharati TV, ada praktek untuk siswa TAB, gedung-gedungnya untuk praktek memenuhi, alat-alatnya atau simulator untuk praktek untuk memenuhi. Nah, ini tentunya aktor utamanya siapa? Guru dan siswa. Gurunya harus dijaga. Jadi harapannya dari Yayasan Bina Harati PAMA menjaga gurunya, bukan menjaga tetap harus di sini, tidak, tapi kompetensi yang dimiliki oleh guru dijaga dan dikembangkan, sehingga apa? Nantinya impact-nya kepada siswa tersebut. Kalau gurunya pintar, siswanya ikut pintar. Oke. Nah, tadi kan Pak Haki udah jawab-jawab nih beberapa pertanyaan yang memang sudah disetting default. Kali ini kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari seluruh siswa SMK Maharati yang kayaknya kepo deh sama Pak Haki gitu kan. Dalam secari kertas yang ada di dalam kotak. Jadi minta tolong kesediaannya untuk Bapak boleh menjawab gitu lah. Bapak mau ambil sendiri atau kami ambilkan? Diambilkan aja. Oh, oke. Diambil. Acak keren dulu. Kita kemana tuh? Pasti. Izin jawab baca. Langsung. Dari kelas 11 KBB. Oh, KB. Oke. Apakah Pak Haki punya hobi olahraga? Apakah Pak Haki punya klub olahraga waktu menjadi siswa? Pakai nanya gitu kan. Hobi, boleh jawab sekarang nih? Boleh. Hobi olahraga untuk saat ini tidak ada. Waduh. Ya, karena sehingga badan saya kalau dulu saya suka fitness sebenarnya. Kalau lari-lari saya nggak suka, kemudian badminton saya nggak suka, futsal saya juga nggak suka. Yang hubungannya sama lari saya nggak suka. Tapi saya suka fitness sebenarnya. Cuman karena di sini nggak ada, ya hobi saya terbuang. Jadi sekarang hobi olahraga tidak ada. Oke. Ayo kita boleh minta sarannya untuk Pak Daya gitu kan, gitu, buat menyediakan alat fitness, menyalurkan hobinya Pak Haki gitu Ya, kan. boleh. Lanjut. Lanjut. Kita ambil pertanyaan kedua. Izin baca Pak. Ya,
Dari kelas 11 DKP. Astaga, saya tahu yang nulis ini siapa, ya Allah. Pertanyaannya, Pak Haki, tipikal ceweknya gimana? Tipikal ceweknya Pak Haki ya? Harus dijawab ini. Aspirasi siswa harus dijawab. Ya. Ini pasti yang nanya dari kelas apa tadi? 11 DKP. Iya, DKP ini banyak perempuannya. Tanya kayak gitu. Penasaran, Pak? Ya, seperti yang diketahui, saya orangnya kadang kasar, kadang ya semena-mena ke siswa, tapi kadang-kadang juga lembut. Makanya saya tipenya ceweknya yang lembut gitu. Biar apa? Biar bisa seimbang. Seimbang. Tuh, jangan panjang-panjang kalau masalah cewek. Resti mau narik nggak buat yang ketiga nih? Boleh. Izin baca ya, Pak. Ya, langsung. Dari kelas 10 TABA. Ya, Pak, gimana sejarah Bapak Oh. bisa ngajar di SMK Maharati? Ini menanyakan soal masa lalu ya? Sejarah. Sejarah. Romantisme banget kata-katanya pakai sejarah ya. Baik, sejarah itu harusnya udah berapa tahun yang lalu. Saya di sini masih 2 tahun aja belum ada. Mungkin dirubah aja buat sejarah namanya. Nah, kenapa saya ada di sini? Sebenarnya saya dulu juga pikir-pikir loh. Masuk ke SMK sini saya cari di map, kok nggak ada jalannya, cuma ada di aja. Mungkin sekarang masih sama ya. Coba dicek di map teman-teman. SMK Maharati ada di titik, cuman kalau dilihat jalannya itu kayaknya nggak ada. Belum ada Ketutupan di pohon, map. Pak. Jadi saya berpikir ini SMK apa ini? Katanya SMK-nya perusahaan tapi kok nggak ada di map. Nggak ada jalan. Nah gitu ya. Jadi waktu itu memang saya memutuskan untuk tidak berangkat ke SMK ini. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba setelah saya bangun tidur ada hati, ada gerakan untuk mengambil posisi di sini, mengambil guru teknik alat berat di SMK Maharati. Sebenarnya dari hati. Gitu. Dari hati. Ternyata Bapak dapat hidayah setelah bangun tidur. Ya itu. Sangat ragu Bapak untuk masuk sini, tapi tiba-tiba ketika bangun tidur Bapak dapat hidayah. Betul. Nah, angka kesukaan Bapak berapa, Pak? 6. 6 genap tuh. Nah, berarti sekarang 3 kita genapkan menjadi 4. Bisa gitu. Dari kelas 10 TABB. Oh, ini betul. Astaga. Ini gimana cara baca tulisan coba? Saya mau nanya nih, Pak. Pak Haki, bagaimana sih Pak Haki bisa masuk ke SMK Maharati dan jadi guru TAB dan prosesnya? Aduh, ini udah jadi kita skip. Sama-sama. Skip. Duduknya rapi banget kertasnya. Dari kelas 10 TABB lagi. Apa motivasi Pak Haki sampai bisa menjadi ketua jurusan TAB? Nah, motivasi Bapak supaya kuat untuk mengemban segala posisi ini gitu kan. Oke. SMK Maharati baru ada lulusan satu angkatan. Nah, sehingga dalam proses strategi pembelajarannya belum punya sistem yang baik. Nah, kenapa ketika saya ditunjuk jadi ketua jurusan saya mau? Karena untuk menata sistem itu, sehingga apa? Lulusan dari siswa di teknik alat berat itu tertata. Kompetensinya ada, dibuktikan dengan apa tadi, sertifikat, kemudian strateginya seperti apa, kemudian hal-hal yang esensial yang diajarkan itu seperti apa juga. Jadi pembelajarannya tidak fokus ke alat berat aja, mungkin yang ada isu-isu di masyarakat juga saya masukkan gitu dalam strategi pembelajarannya. Nah itu kenapa kok ditanya tadi kenapa saya bisa mau jadi ketua jurusan, yaitu alasannya untuk membuat sistem di jurusan teknik alat berat yang bagus, yang sesuai dengan standar di industri gitu. Karena tadi angka kesukaannya itu 6 dan kita baru ngambil 2. Apa ini? Pertanyaan terakhir nih, Pak. Pak Haki yang baca. Oh gitu. Ya. Pertanyaan Boleh. terakhir. Nanggung loh, Pak, kalau pertanyaan terakhir cuma nyampe 5 kan. Tadi kesukaan Bapak itu 6 kan ya? Kita Ya. baru nyampe 4. Ada baiknya kita membuat itu supaya menjadi angka kesukaan Bapak. Siapa tahu Bapak hoki gitu. Oke. Bapak mau ambil? Boleh. Muat nggak nih tangannya besar ini?
lebih dari muatan. Dibaca sendiri nih atau dibaca siapa? Mau dibacain atau Bapak baca? Gimana? Saya baca sendiri ya. 10 TABA. Tapi Pak, kapan rencana nikah? perasaan ini pertanyaan keluar terus Nah, setiap episode. belum selesai nih. Calon sudah ada belum nih? Oh, tandain. Tuh tapi ya. Ini awas ya 11 TABA nanti ya. 11. Oh, 11 CABA. Oke. Kapan nikah? Ya. Harus jawab. Pertanyaannya dulu. Tenang Bapak, Bapak bukan yang pertama kalinya di setiap episode pasti keluar. Dijawab nggak itu? Dijawab. Dijawab loh. Oke, saya jawab nih. Ya. Umur Bapak saat ini berapa coba? 24 tahun. 24 tahun. Jadi target Bapak nikah di umur 26 sampai 27. Berarti masih ada spare 2 atau 3 tahun gitu ya. Jadi rencana nikahnya masih jauh. Nah, terkait dengan calonnya masih proses seleksi. Masih Ya. proses Proses seleksi. Siapa kandidat, Pak? Ada banyak sih ya kandidatnya. Tinggal yang mau ada atau enggak. Nah, yang terakhir Bapak mau narik sendiri lagi kan? Ditarikin aja. Siapa? Resti nih. Biar Oke. Resti daripada diam aja tadi. Restinya gugup ketemu Bapak. Dari kelas 11 TBB. Pak, ceritakan sedikit pengalaman Bapak saat ikut lomba LKS sewaktu SMK. Oh, Bapak pernah ikut lomba LKS pas SMK? Pernah dong. Waduh. Dari kelas 11 terakhir. Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Pertanyaannya berbobot, saya apresiasi. Di 11 TBB. 11 TBB. Dijawab. Mentang-mentang ya, Bang. Ya, kebetulan Bapak dulu dari SMK juga, jurusannya otomotif. Otomotif. Bapak juga kuliah jurusan otomotif juga. Oh. Jadi semua siswa yang ada di lingkungan Bapak itu laki-laki semua gitu. Nah, tentunya di situ tantangannya besar. Tantangannya apa? Kalau laki-laki ketemu laki-laki tidak ada penyemangatnya. Kalau siswa ya. Nah, kenapa bisa ikut LKS? Karena ini ajang paling bergengsi untuk tingkatan SMK. Tingkatan SMK itu perlombaan yang paling tinggi kastanya ya, itu adalah lomba kompetensi siswa. Nah, saya waktu itu ikut di tahun 2017 ketika saya kelas 3 ya, kelas 3 berarti kelas 12 SMK. Saya ikut untuk jurusan automobil teknologi di tingkat provinsi, tingkat kabupaten dulu. Waktu itu sekitar pesertanya 38 SMK. Waduh. Kebetulan saya nomor 1 gitu ya. Kemudian lanjut ke tingkat nasional, saya masuk finalis, cuman masih nomor harapan 2, berarti nomor 5. Nomor 5 tingkat nasional. Waktu itu dilaksanakan di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Gak kebayang ya aura kompetitifnya itu gimana ya, Pak ya? Iya, kalau LKS apalagi yang jurusan otomotif itu mungkin bisa dicek, SMK paling banyak jurusannya adalah jurusan otomotif. Sehingga kompetisinya itu untuk LKS otomotif itu sangat tinggi. Jadi kita kalah sekian waktu aja itu pengaruhnya udah dari grade 1 ke grade 10. Jadi di sini nggak cuma keterampilan aja, kecepatan juga diperlombakan. Semakin cepat lombanya, nanti pasti peringkatnya akan semakin tinggi seperti itu kalau di otomotif. Jadi itu berpacu sama kemampuan sama ketepatan waktunya ya, Pak? Iya. Ya? Itu. Nah pemirsa, demikianlah bincang-bincang hati kita sama pagi. Semoga apapun yang ada dalam sore kali ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa. Sebelum kita tutup nih, ada baiknya kita minta penutupan ataupun quote lah kata-kata hari ini dari Pak Haki. Nih terakhir ini ya, Ya, terakhir. Oke. Quote hari ini, catat ini. Catat. Standar berbeda di setiap tempat itu Iya. harus di headline gitu. Standar di SMK Marati mungkin berbeda tuh sama standar di SMK yang lain. Sama nih kalau di alat berat, standar yang ada di ekskavator sama standar yang ada di bulldozer itu juga beda. Standar yang ada di bulldozer dengan di heavy duty dump truck itu juga beda. Nah makanya
standar yang beda tadi harus diikuti. Di mana? Di letaknya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Berarti standar yang ada di SMK Maharati ini teman-teman siswa juga harus bisa tuh mengikutinya. Besok kalau udah kerja mungkin standarnya juga akan berbeda gitu. Makanya standar ini diikuti pada tempatnya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu aja sih. Nah, itu tadi kata-kata hari ini dari Pak Haki. Semoga apapun yang ada dalam episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk para permisal sekalian di rumah. Akhir kata, saya Haura Ramadina Dan Rastiani. berserta dengan segenap kru Maharati TV pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Increase integrity, creativity, and keep be happy with Maharati TV.